Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di channel kami. Hari ini aku akan menceritakan satu kisah yang menarik. Cerita ini penuh makna dan mungkin bisa menjadi inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Siapkan hati, nyalakan imajinasi. Mari, kita mulai ceritanya. Janda muda Inggris nikahi tukang servis AC dari Indonesia. Namaku Faza. Lengkapnya Muhammad Faza Albar, usia 32 tahun. Aku lahir dan besar di Magelang, Jawa Tengah. Ayahku sudah meninggal sejak aku SMP. Sejak itu, aku hanya tinggal bersama ibu di rumah kecil kami di kaki Gunung Sumbing. Hidup kami sederhana, tapi cukup untuk makan sehari-hari. Aku bukan orang pintar, bukan pula lulusan universitas, cuma lulusan STM jurusan pendingin dan tata udara. Tapi dari situlah aku kenal dunia AC. Beberapa tahun setelah lulus, aku kerja serabutan jadi teknisi panggilan di sekitar Magelang. Lama-lama aku merasa jalan di kampung makin sempit. Pesaing makin banyak, harga makin ditekan. Aku butuh perubahan, butuh jalan lain. Maka, lewat bantuan teman lama, aku daftar jadi TKI teknisi AC di luar negeri. Alhamdulillah diterima. Inggris. Tempat yang dulu cuman kulihat di peta dunia waktu SD, sekarang jadi tempat kerjaku. Hari aku berangkat, ibu cuman bilang satu hal yang terus terngiang di telinga. Faza, kamu boleh tinggal di negeri orang, tapi jangan pernah tinggalin imanmu. Jangan minder. Ingat, Allah itu lebih besar dari segalanya. Aku cuma mengangguk dan mencium tangan beliau. Sungguh, kalimat itu jadi pegangan hidupku sampai sekarang. Sesampainya di London, aku langsung dijemput agen dan diantar ke mes karyawan di pinggiran kota. Tempatnya sempit, tapi cukup layak buat tidur dan istirahat. Aku tinggal bersama 4 orang teknisi lain dari Indonesia dan Filipina. Kami kerja di perusahaan layanan AC besar bernama North Cool Services. Perusahaan ini biasa menangani gedung perkantoran, apartemen elit, dan rumah pribadi orang-orang kaya. Minggu-minggu awal kerjaku cukup lancar. Aku diajak senior menangani proyek-proyek kecil. Meski kadang dibentak supervisor lokal yang sok galak, aku tahan. Namanya juga cari makan. Yang penting kerjaan beres, aku dibayar. Itu saja cukup. Sampai suatu hari, supervisor memanggilku khusus. Faza, besok kamu ikut tim ke rumah klien spesial. Dia penting banget. Kerja yang rapi. Jangan macam-macam. Aku mengangguk. Di dunia kerja, banyak orang sok penting. Aku sudah biasa. Tapi aku tak menyangka klien kali ini benar-benar berbeda. Namanya Gabriela Natalia, atau biasa dipanggil Ella. Seorang janda berusia akhir 30-an, tinggal di kawasan elit London, di sebuah rumah seperti istana kecil. Saat pertama kali aku datang ke sana, kesan pertamaku, wanita ini seperti tokoh film, cantik, tinggi, rambut pirang sebahu, dan tatapan matanya tajam. Tapi bukan itu yang bikin aku kagok, melainkan sikapnya yang terlalu ramah. "Apa kamu orang Indonesia?" tanyanya sambil tersenyum ketika aku masuk membawa tas alat servis. Aku kaget. "Iya, Bu." Panggil saya Ella saja, jangan terlalu formal." Aku cuman mengangguk. Dalam hati aku bingung. Biasanya klien elit seperti ini cuek, paling cuma nyuruh pelayan yang urus teknisi. Tapi Ella beda. Ia malah ngobrol banyak, tanya-tanya, soal keluargaku, asal daerah, bahkan makanan favorit. Selesai servis, dia kasih tip besar. Tapi aku tolak dengan sopan. Bukan karena sok suci. Aku cuma takut disangka cari muka. 2 minggu kemudian, aku dipanggil lagi ke rumah yang sama. Masalah AC di ruang kerjanya. Tapi pas aku cek, tidak ada kerusakan. Hanya filter agak kotor sedikit. Aku sempat curiga, tapi tetap aku bersihkan. Mungkin dia memang perfeksionis. Tapi setelah itu, panggilan dari rumah Ella makin sering. Kadang AC kamar tamu, kadang AC ruang makan. Anehnya, semua masih dalam kondisi baik. Aku tahu karena aku teknisinya. Bahkan kadang panggilannya datang hanya berselang 2 hari dari servis sebelumnya. Mulai ada yang aneh. Tapi aku tak berani suudzon. Aku tetap datang, tetap kerja, tetap jaga sopan santun.
Tapi yang aku rasakan makin hari, sikap Ella makin akrab. Ia bahkan pernah menawarkan teh hangat dan duduk menemaniku kerja. Kawan-kawan di mes mulai ribut. Mereka bilang aku disukai klien. Mereka tertawa-tawa, bilang aku tukang AC rasa bintang film. Aku cuma senyum. Tak ambil pusing. Aku tahu posisiku. Aku cuma buruh migran. Tak ada yang istimewa dariku. Tak mungkin seorang wanita seperti Ella menyukai lelaki kampung seperti aku. Tapi, ternyata hidup tidak sesederhana itu. Aku ingat malam itu. Ketika aku pulang ke mes setelah servis keempat. Di rumah Ella, ada perasaan aneh dalam dada. Jantungku berdetak lebih cepat. Aku tidak mengerti kenapa. Padahal aku sudah terbiasa dengan banyak klien. Tapi dengan Ella, ada sesuatu yang berbeda. Aku belum tahu saat itu, tapi hari-hari ke depan akan mengubah seluruh jalan hidupku. Hari itu aku baru saja selesai servis AC di salah satu kantor kecil di pinggiran kota. Badan masih pegal, tangan masih bau oli, tapi notifikasi dari kantor masuk lewat ponsel dinas. Job request, Gabriela Natalia, urgent. Aku menarik napas panjang. Lagi-lagi rumah itu. Ini sudah kali kelima aku ke sana dalam waktu sebulan. Awalnya, aku masih anggap biasa. Tapi makin ke sini, AC di rumah Ella itu seperti manusia. Kadang sehat, kadang sakit. Dan kadang sakit-sakitan. Aku teknisi. Aku tahu AC itu rusak atau tidak. Dan yang ini jelas-jelas baik-baik saja. Tapi, perintah tetaplah perintah. Apalagi status jobnya tertulis urgent. Mana berani aku menolak. Sesampainya di sana, pintu langsung dibuka oleh Ella sendiri. Tidak ada pelayan seperti biasanya. Ia mengenakan sweater tipis warna krem dan celana panjang santai. Wajahnya bersih tanpa riasan, tapi tetap terlihat rapi dan elegan. "Faza, kamu cepat juga datangnya," ucapnya sambil tersenyum. Aku mengangguk sopan. "Iya, Bu. Maksud saya, Mbak Ella." Tadi posisinya memang tidak jauh. Dia tertawa kecil. "Masuk, yuk." AC di ruang tamu kayaknya ngambek lagi. Aku masuk dan langsung cek unitnya. Seperti dugaan, tidak ada masalah berarti. Aku bersihkan filter, kencangkan baut panel, dan nyalakan ulang sistemnya. 15 menit, selesai. Tapi Ella tidak menyuruhku langsung pulang. "Faza, kamu lapar?" tanyanya. Aku kaget. "Nggak kok, Mbak. Terima kasih. Tadi aku masak spaghetti. Aku buat banyak. Sayang kalau kebuang. Yuk makan dulu." Aku sempat bingung. Sudah jadi kebiasaan, aku selalu menolak tawaran makan dari klien. Bukan karena sombong, tapi menjaga profesionalitas. Tapi Ella ini bukan tipe klien biasa. Entah kenapa, dia selalu membuatku tak enak menolak. Akhirnya, aku duduk juga di meja makan panjang itu. Dia menyajikan 2 piring. Makanannya enak. Jauh lebih enak daripada mie instan atau nasi kotak di mes. Kami makan sambil ngobrol, dan topiknya bukan soal AC. Ella bertanya tentang Indonesia, tentang Magelang, tentang ibuku, tentang kenapa aku merantau jauh-jauh. Aku jawab sekenanya. Bukan karena tak ingin cerita, tapi aku tak nyaman bicara terlalu banyak tentang diriku. "Faza," katanya tiba-tiba, "kamu tahu nggak, aku suka ngobrol sama kamu." Aku berhenti mengunyah. "Loh, kenapa?" "Karena kamu jujur dan tenang. Bukan seperti orang-orang di sekitarku yang semua serba basa-basi. Aku tidak tahu harus jawab apa. Aku cuma teknisi. Aku tidak biasa mendengar pujian seperti itu. Aku hanya tersenyum. Setelah makan, aku pamit. Tapi sebelum aku keluar rumah, Ella menahan langkahku. "Kalau besok-besok kamu ada waktu, mampir saja. Nggak harus soal AC kok," katanya. Aku jawab pendek. "Iya, Mbak. Terima kasih." Sepanjang jalan pulang, pikiranku penuh tanda tanya. Apa maksudnya? Kenapa dia begitu ramah? Aku tahu, di Inggris, budaya sosial memang berbeda. Tapi tetap saja, ada batas. Dan Ella seperti sengaja mengaburkan batas itu. Keesokan harinya, aku dipanggil supervisor. Ia menatapku lama sebelum bicara. "Faza, kamu tahu kan kita dilarang punya hubungan personal dengan klien?"
Aku langsung merasa dingin. Ada laporan dari teknisi lain. Katanya kamu terlalu sering ditugaskan ke rumah Gabriela. Aku buru-buru menjelaskan. Saya cuma jalankan permintaan job, Pak. Saya nggak pernah pilih-pilih lokasi. Dia mengangguk, tapi tidak sepenuhnya percaya. Kamu kerja bagus, itu diakui. Tapi ingat, kita di sini hanya pekerja. Jangan macam-macam. Aku mengangguk. Dalam hati aku kesal. Aku tak pernah melanggar aturan. Tapi tetap saja, gosip bisa menghancurkan semuanya. Hari-hari berikutnya, aku mencoba menghindari rumah Ella. Aku bahkan minta job di bagian instalasi, project, bukan maintenance rumah. Tapi suatu malam, aku dapat pesan pribadi di ponselku. Dari nomor yang tidak tercatat di sistem. Faza, kamu kemana? Aku tungguin servis AC-nya. Itu dari Ella. Aku tidak jawab. Besoknya dia kirim lagi. Kali ini panjang. Dia bilang merasa kesepian. Tidak ada yang benar-benar peduli padanya, bahkan keluarganya sendiri. Dan dia bilang, kehadiranku, meski hanya sebagai tukang servis, membuatnya merasa lebih hidup. Aku diam cukup lama membaca pesan itu. Aku tidak tahu harus bagaimana. Aku bukan psikolog. Aku bukan pahlawan. Aku hanya pekerja kasar yang datang untuk perbaiki mesin dingin. Tapi di sisi lain, aku bukan batu. Aku bisa merasakan bahwa Ella tidak main-main. Dia mungkin memang kesepian. Dia mungkin memang sedang butuh seseorang yang bisa dia percaya. Masalahnya, kenapa harus aku? Hari-hari selanjutnya, aku mulai kembali menerima job di rumah Ella. Bukan karena aku ingin, tapi karena aku tidak bisa menolak sistem. Tapi kali ini, aku jaga jarak lebih ketat. Tidak lagi duduk lama. Tidak lagi ngobrol panjang. Tapi Ella tidak menyerah. Pernah suatu sore, setelah aku selesai kerja, dia menatapku dan berkata pelan, Faza, kamu tahu nggak? Aku mulai berharap AC di rumah ini rusak terus, supaya kamu datang terus. Aku terdiam. Kata-kata itu seperti tamparan halus. Sekaligus pengakuan yang tak bisa kutanggapi. Dan untuk pertama kalinya, aku sadar ini bukan soal AC lagi. Hari itu langit London mendung. Aku baru saja selesai tugas di gedung apartemen di kawasan Islington ketika notifikasi ponselku kembali berbunyi. Job request. Gabriela Natalia. Aku mendesah. Bukan karena malas kerja, tapi karena aku mulai bingung harus bersikap seperti apa. Sejak terakhir kali Ella bicara soal ingin AC rusak terus supaya aku datang terus, aku berusaha menjaga jarak. Tapi ternyata tidak semudah itu. Dia terus mencari celah. Sore itu aku datang seperti biasa. Rumahnya masih sama, bersih, sunyi, dan dingin. Tapi ada sesuatu yang berbeda dari tatapan Ella saat membuka pintu. Matanya terlihat lelah. Ia tidak seperti biasanya. Masuk, Faza, katanya pelan. Aku mengangguk dan masuk tanpa banyak tanya. AC yang katanya bermasalah ternyata hanya bunyi kipas yang sedikit berisik. Tak butuh waktu lama untuk memperbaikinya. Tapi Ella berdiri di dekatku sepanjang aku bekerja, seperti sengaja mencari momen untuk bicara. Faza, suaranya pelan. Aku ingin tanya sesuatu. Aku menghentikan tanganku dari membuka panel AC. Apa, Mbak? Kamu pernah jatuh cinta sama seseorang yang kelihatannya mustahil buat kamu? Aku tidak langsung menjawab. Kalimat itu seperti jebakan. Bukan karena aku tidak paham maksudnya, tapi karena aku tahu ini bukan pertanyaan iseng. Pernah, jawabku pelan. Tapi saya simpan sendiri, karena saya tahu posisi saya. Ella duduk di sofa. Ia menatapku lama. Kalau aku bilang, orang itu adalah kamu? Napas terasa berat, jantungku berdebar. Tapi wajahku kutahan tetap datar. Mbak Ella, saya cuma tukang servis. Saya bukan siapa-siapa. Ella tertawa kecil, tapi bukan tawa bahagia. Lebih seperti tawa getir. Kamu pikir aku peduli soal itu? Aku sudah pernah hidup dengan orang kaya, terkenal, dihormati, tapi semua itu hampa. Mereka tidak pernah jujur, tidak pernah benar-benar peduli.
Tapi kamu, Faza, kamu beda. Aku berdiri membereskan alat. Saya nggak mau bikin masalah, Mbak. Di sini saya cuma kerja. Kenapa kamu selalu memanggilku Mbak? Kamu bisa panggil aku Ella saja. Aku tidak menjawab. Tapi aku tidak bisa berlama-lama di ruangan itu. Aku pamit. Sepanjang jalan pulang ke mes, pikiranku campur aduk. Apa yang barusan terjadi? Seorang wanita bule, janda kaya, menyatakan perasaan ke tukang servis kampung dari Magelang. Ini seperti cerita sinetron. Aneh, tapi nyata. Malam itu aku salat lebih lama dari biasanya. Aku curhat sama Allah, karena aku benar-benar bingung. Ini bukan sekadar dilema cinta. Ini soal prinsip hidup. Aku bukan pengejar status. Aku bukan orang yang bisa merasa layak tiba-tiba hidup di rumah mewah karena dinikahi majikan. Tapi masalahnya, aku mulai merasakan sesuatu juga. Entah sejak kapan, aku mulai menunggu notifikasi job dari rumah Ella. Aku mulai ingat suara tawanya, cara dia menyebut namaku, bahkan aroma parfumnya. Aku mulai jatuh hati, dan itu membuat semuanya makin rumit. Beberapa hari kemudian, Ella mengirim pesan. Faza, boleh aku ajak kamu makan malam? Bukan sebagai klien dan teknisi, tapi sebagai dua orang yang saling mengenal. Aku tidak langsung jawab. Aku berpikir semalaman. Akhirnya, aku balas pendek. Besok, setelah jam kerja. Tapi saya jemput naik kereta, bukan mobil mewah. Ella jawab, terserah kamu, asal aku bisa ngobrol tanpa AC rusak sebagai alasan. Kami bertemu di sebuah restoran kecil di kawasan Camden. Tempatnya sederhana. Tidak mewah seperti tempat yang biasa Ella kunjungi. Tapi dia tidak komplain. Dia justru terlihat senang. Malam itu kami bicara banyak. Tentang masa lalu Ella. Tentang pernikahannya yang gagal, tentang rasa sepinya, dan tentang alasannya jatuh hati kepadaku. Aku jujur bilang bahwa aku juga mulai merasakan hal yang sama. Tapi aku tidak bisa mengambil keputusan semudah itu. Aku, Muslim, Ella, kataku. Dan menikah dalam agama kami bukan hanya tentang cinta, tapi juga keyakinan, tanggung jawab, dan restu dari Allah. Ella menatapku serius. Aku tahu. Aku sudah baca, aku sudah cari tahu, dan aku siap belajar. Kalau memang ini jalan kita, aku terdiam. Tak pernah kubayangkan, perempuan sepertinya, yang bisa saja memilih hidup mewah dan bebas, justru memilih jalan yang mungkin penuh tantangan. Hari-hari berikutnya kami bertemu beberapa kali lagi. Aku perkenalkan dia secara daring ke ibu lewat video call. Ibu awalnya kaget, tentu saja. Tapi seperti biasa, beliau tidak langsung menghakimi. Beliau cuma berpesan, kalau dia serius, suruh datang ke Indonesia. Aku mau lihat niatnya. Aku sampaikan pesan itu ke Ella. Dan, tanpa ragu, dia bilang, aku akan ke Magelang. Aku akan bertemu ibumu. Aku ingin beliau tahu bahwa aku mencintaimu, dan aku siap menjalani hidup yang berbeda demi bersamamu. Aku tak tahu harus jawab apa. Tapi saat itu, aku hanya bisa berkata pelan dalam hati, Ya Allah, kalau ini memang jalan yang kau pilihkan, tolong mudahkan. Pesawat dari London mendarat di Bandara Internasional Yogyakarta siang hari. Langit bersih. Udara lembab dan hangat, jauh berbeda dengan dinginnya Inggris. Ella berdiri di sampingku, menenteng koper kecil, memakai baju santai panjang dan kerudung tipis warna krem, yang baru pertama kali ia coba. Aku tahu, dia belum bisa pakai hijab dengan benar, tapi setidaknya dia mau mencoba, dan itu sudah cukup bagiku. Ini Magelang ya? Tanyanya saat kami tiba di terminal bus. Belum, jawabku. Ini masih Yogyakarta. Kita lanjut naik mobil ke sana, sekitar 2 jam lagi. Dia tersenyum. Aku sudah siap. Di sepanjang jalan aku diam lebih banyak, bukan karena gugup, tapi karena aku sadar, inilah momen paling ganjil sekaligus paling menentukan dalam hidupku. Bagaimana mungkin aku membawa seorang janda muda bule kaya raya yang biasa hidup di rumah seperti istana, datang ke rumah ibuku yang dindingnya masih sebagian dari papan kayu? Tapi Ella tidak mengeluh. Bahkan saat mobil kami mulai masuk jalan kampung yang sempit dan penuh lubang, dia tetap melihat keluar jendela dengan takjub.
seperti anak kecil yang baru pertama kali melihat sawah dan gerobak sapi. "Ibumu tahu kita datang hari ini?" tanyanya. Aku mengangguk. "Iya, tapi beliau nggak tahu kamu akan datang sendirian bersamaku. Kupikir lebih baik begini. Biar semua jelas dari awal." Saat mobil berhenti di depan rumah, ibuku sudah berdiri di depan pintu. Pakai daster, rambut, disanggul seadanya. Seperti biasa, wajahnya tenang, tapi matanya tajam. Aku turun duluan, membantu Ella membuka pintu. Ia turun perlahan, lalu menunduk sedikit ke arah ibu. "Assalamualaikum, Bu," ucap Ella dengan aksen yang terdengar lucu tapi tulus. Ibuku tersenyum tipis. "Waalaikumsalam." Tak ada pelukan, tak ada sapaan hangat seperti di film. Tapi Ella tidak mundur. Ia berdiri di sana, diam, menunggu ibu bicara. Aku tahu ibu sedang menilai. Bukan sekadar penampilan Ella, tapi niatnya. Setelah masuk ke dalam rumah, kami duduk di ruang tamu. Ibu menyuguhkan teh dan pisang goreng. Aku menatap Ella, apakah dia akan makan atau tidak. Tapi ternyata, tanpa ragu, dia langsung ambil satu pisang goreng dan mencicipinya. "Enak sekali," katanya. "Ibu yang buat?" Ibu mengangguk. "Ya, cuma camilan kampung." Ella tersenyum. "Saya suka." Obrolan itu membuka percakapan. Pelan-pelan, ibu mulai bertanya. Bukan seperti wawancara, tapi lebih seperti menggali. Siapa Ella? Kenapa ingin menikah dengan anaknya? Apa dia paham bahwa menikah itu bukan soal senang-senang? Lalu ibu menanyakan satu hal yang paling penting. "Kamu yakin mau masuk Islam?" Ella diam sesaat. Lalu ia menjawab dengan suara tenang. "Saya masih belajar. Tapi saya percaya Tuhan itu satu. Dan saya mau ikuti jalan yang Faza jalani. Karena saya tahu ini bukan sekadar agama, ini jalan hidup. Saya tidak ingin setengah-setengah." Ibu menatapku lama. Lalu dia berdiri, masuk ke dapur. Entah kenapa, aku merasa lega. Malamnya Ella tidur di rumah tetangga yang punya kamar kosong untuk tamu. Aku tidur di kamar sendiri, seperti biasa. Kami tidak bisa tidur satu rumah, apalagi satu kamar. Ini kampung. Batas-batas itu harus dijaga. Keesokan paginya, ibu memasak nasi liwet, ayam kampung, dan sayur asem. Semua itu disajikan di atas daun pisang panjang. Kami makan bersama, duduk bersila. Ella sempat kesusahan karena tidak terbiasa makan pakai tangan. Tapi ibu tertawa dan mengajari. "Sama kayak belajar sholat," kata ibu. "Semua butuh waktu." Hari-hari berikutnya, Ella tinggal di kampung selama 5 hari. Dia ikut ibu ke pasar, ikut bantu bersih-bersih rumah, bahkan sempat bantu ibu mengajar ngaji anak-anak kecil, meski dia tidak tahu artinya. Tapi yang aku lihat, dia tidak sekadar basa-basi, dia berusaha menyatu. Sampai akhirnya, ibu memanggilku malam hari setelah Ella tidur. "Zam," kata ibu, "aku sudah lihat dia, sudah kutimbang-timbang. Kamu yakin sama pilihanmu?" Aku mengangguk. "Kalau begitu, bismillah. Tapi satu pesanku, jangan pernah tinggalkan siapa kamu sebenarnya. Jangan berubah hanya karena hidupmu berubah nanti." Aku tidak bisa berkata apa-apa selain memeluk ibu. Ini restu yang tak semua orang bisa dapatkan. Apalagi aku, seorang anak petani dari desa yang ingin menikahi perempuan dari dunia lain. Sebelum kembali ke Inggris, Ella sempat ikut mengurus administrasi di KUA. Dia juga mengikuti bimbingan mu'alaf di masjid besar kota. Prosesnya tidak instan, tapi yang membuatku terharu, dia menjalaninya dengan sabar. Dalam perjalanan pulang menuju bandara, dia berkata padaku, "Faza, kamu tahu nggak? Aku nggak pernah sedekat ini dengan perasaan damai seperti sekarang." Aku menatapnya. "Apa kamu nyesel datang ke sini?" Dia menggeleng. Justru aku bersyukur. Aku terdiam. Melihat wajahnya yang bersih, rambutnya tertutup syal sederhana, aku merasa ini bukan lagi soal cinta semata, tapi tentang bagaimana dua orang dari dua dunia berbeda bisa bertemu, lalu saling menghormati, belajar, dan bertumbuh. Setelah kembali dari Magelang, hidupku seolah tidak pernah sama lagi.
Hari-hariku di London tetap berjalan seperti biasa. Kerja dari pagi, bongkar pasang AC, pulang ke mes malam hari. Tapi ada yang beda. Sekarang, aku tidak hanya hidup untuk diriku sendiri. Ada seseorang yang setiap harinya kutemui, kudampingi, dan kupikirkan. Ella. Tapi hubungan kami ternyata tidak semulus cerita cinta yang sering ditulis di novel. Justru setelah restu dari ibu, ujian sesungguhnya mulai datang. Semua berawal dari kantor. Suatu pagi, aku dipanggil ke ruang manajer. Namanya Mr. John, laki-laki tua yang sudah lama jadi kepala divisi teknisi di perusahaan kami. Seorang yang tegas tapi adil. "Faza, duduklah," katanya. Aku duduk. Belum sempat bicara. Dia langsung mengeluarkan pertanyaan to the point. "Kamu punya hubungan khusus dengan salah satu klien kita, Gabriela Natalia." Aku menelan ludah. Tidak menyangka pembicaraan ini muncul secepat itu. "Iya Pak, kami akan menikah," jawabku jujur. Mr. John mengangguk pelan. Lalu dia menyodorkan sebuah dokumen, surat resmi. "Kami mendapat laporan bahwa kamu menyalahgunakan akses teknisi untuk kepentingan pribadi. Katanya kamu sering datang ke rumah Ella tanpa permintaan resmi." Aku mengerutkan dahi. "Itu tidak benar, Pak. Semua kunjungan saya tercatat lewat sistem." "Betul. Tapi orang yang melaporkan ini bilang kamu memanipulasi sistem supaya terlihat seolah-olah permintaan datang dari klien." Aku kaget. Siapa yang tega melaporkan seperti itu? "Ada yang tidak suka kamu naik kelas?" "Faza," lanjutnya. "Mereka pikir kamu tukang ASI yang coba-coba menikahi janda kaya. Mungkin menurut mereka, kamu tidak pantas." Aku menarik napas panjang. Jadi ini masalahnya. "Bagaimana keputusan perusahaan, Pak?" Mr. John menatapku dalam. "Aku percaya kamu, jujur. Tapi perusahaan harus menjaga nama baik. Untuk sementara, kamu dinonaktifkan dari tugas lapangan. Sementara waktu kamu tinggal di mes saja." Aku mengangguk pelan. Tak bisa berbuat apa-apa. Rasanya seperti ditampar kenyataan. Aku tidak pernah menyangka niat baik bisa diartikan seburuk itu. Malam itu, Ella datang ke mes. Ia tahu aku sedang dalam masalah. "Siapa yang melaporkan kamu?" tanyanya kesal. "Aku tidak tahu," jawabku jujur. "Tapi bukan itu masalahnya. Yang penting sekarang adalah bagaimana kita menyikapi ini." Ella menghela napas. "Aku bisa pakai pengacara. Aku bisa lapor ke direktur perusahaan. Mereka tak bisa memperlakukan kamu seperti ini." Aku gelengkan kepala. "Jangan, Ella. Aku tidak ingin pernikahan kita dimulai dengan konflik dan perang. Ego. Biarlah waktu yang buktikan." Dia menatapku lama, lalu memelukku di parkiran mes yang sepi. "Aku akan selalu di sampingmu." Hari-hari berikutnya terasa berat. Aku tidak bisa kerja, hanya duduk di mes, membantu bersih-bersih atau kadang bantu teknisi baru. Gaji juga dipotong. Tapi lebih dari itu, aku kehilangan semangat. Sampai suatu malam, aku salat lebih lama dari biasanya. Di sujud terakhir, aku hanya bisa berdoa satu hal. "Ya Allah, kalau ini jalan yang Engkau pilih, kuatkan aku. Kalau bukan, tunjukkan jalan yang lebih baik." Beberapa hari kemudian, aku dapat kabar tak terduga. Ella dipanggil oleh salah satu dewan direksi perusahaan. Mereka menanyakan langsung soal hubungannya denganku. Dan Ella, tanpa ragu, menjawab, "Saya memang mencintai Faza. Kami akan menikah. Dan jika itu dianggap masalah, saya siap keluar dari perusahaan ini." Ternyata itu membuat efek besar. Tak lama setelah pertemuan itu, Mr. John menemuiku lagi. "Perusahaan memutuskan untuk mencabut status nonaktifmu. Tapi kamu tidak lagi di lapangan. Kamu akan dilibatkan dalam pelatihan teknisi baru dan pengembangan sistem pelaporan." Aku mengangguk pelan. Ini lebih dari cukup. Tapi ujian belum berhenti di sana. Saat rencana pernikahan kami mulai dibicarakan serius, datang lagi satu masalah. Keluarga almarhum suami Ella di Inggris menggugat harta warisan. Mereka menuduh Ella tidak pantas membawa nama baik keluarga jika menikah dengan orang asing dari negara berkembang. Ella menangis saat bercerita. Mereka bilang aku mempermalukan keluarga mantan suamiku.
Padahal, selama menikah dulu, tidak satu pun dari mereka yang peduli. Aku hanya bisa menenangkan. Tapi dalam hati aku sadar, jalan kami tidak akan mudah. Namun, satu hal yang aku dan Ella sepakatkan. Kami tidak akan menyerah. Kalau mereka ambil semua hartaku, aku rela, kata Ella. Yang penting, aku bisa hidup dengan seseorang yang jujur dan menghargai aku. Aku terdiam. Seumur hidup, aku tidak pernah merasa begitu dihargai. Kami memutuskan untuk tetap melanjutkan rencana pernikahan. Bahkan kalau perlu tanpa pesta mewah. Tapi ternyata, di luar dugaan, beberapa teman Ella justru mendukung. Salah satu sahabatnya berkata, "Ella, kamu lebih bahagia sekarang daripada saat kamu punya segalanya, tapi kesepian. Sementara itu, ibu di Magelang sudah menyiapkan segalanya." Ia bilang ke Ella, "Kami nggak bisa kasih pesta besar, tapi kami bisa kasih doa yang tulus." Menjelang hari pernikahan, aku dan Ella sibuk mengurus dokumen, persiapan ijab kabul, dan keperluan ke masjid. Satu persatu halangan kami lewati. Tapi yang paling penting, kami belajar satu hal besar. Cinta yang tulus selalu diuji. Dan ujian itu bukan untuk menghancurkan, tapi untuk menguatkan. Aku masih ingat hari itu dengan sangat jelas. Matahari musim semi di London bersinar lembut, langit biru tanpa awan, dan angin hanya berhembus pelan. Aku berdiri di depan cermin, kecil di kamar mes. Jas sederhana warna abu-abu sudah melekat di tubuhku. Celana licin, sepatu mengkilap, dan rambutku sisir rapi. Tak ada yang mewah. Tapi ini adalah hari besar dalam hidupku. Hari pernikahan kami. Kami akhirnya memutuskan menikah di London, bukan di Magelang. Bukan karena malu, bukan karena lupa asal-usul. Tapi karena Ella tak bisa meninggalkan proses pengurusan hukum dan hak perwalian bisnis yang belum tuntas. Awalnya aku kecewa, tapi ibuku di Magelang justru berkata, nikah itu bukan soal di mana, tapi soal hati dan janji. Hari itu aku dijemput mobil hitam yang dikirim oleh salah satu sahabat Ella, seorang perempuan paruh baya yang pernah menjadi kolega almarhum suaminya. Perempuan itu, secara mengejutkan, justru menjadi salah satu pendukung kuat kami. Ia bilang, "Kamu membuat Ella tersenyum setiap hari. Itu hal paling mahal di dunia." Mobil membawa kami ke sebuah aula besar di pinggiran kota. Aku pikir kami akan menikah sederhana. Cukup wali nikah, imam masjid, dan beberapa teman dekat. Tapi ternyata Ella diam-diam menyiapkan sesuatu yang lebih besar. Saat aku tiba, mataku membelalak. Aula itu dihias indah. Lampu gantung kristal, karpet, putih panjang, bunga melati dan mawar dipadukan elegan. Di tengah ruangan, sudah berdiri panggung kecil dengan meja ijab kabul berlapis kain putih bersih. Semua terasa seperti mimpi. Aku segera menemui Ella di ruang tunggu. Dia mengenakan gaun panjang sederhana berwarna krem, lengkap dengan hijab yang membingkai wajahnya. Tidak mewah, tapi sangat anggun. Di sana juga ada imam masjid yang menjadi pembimbing Ella selama proses mu'alaf. Ia tersenyum melihat kami. Ijab kabul dilakukan dalam bahasa Indonesia, atas permintaan Ella sendiri. Ia ingin mengerti kata demi kata yang kuucapkan. Dengan tangan gemetar, aku lafalkan kalimat itu di depan saksi dan tamu undangan. Suaraku mantap, tapi dadaku bergetar. Saya terima nikahnya Gabriela Natalia binti Andrew dengan mas kawin seperangkat alat salat dan emas 5 gram dibayar tunai, seketika ruangan hening. Lalu diikuti oleh ucapan sah dari para saksi. Air mata jatuh di pipi Ella. Juga di pipiku, kami sah. Suami istri, setelah ijab kabul, acara dilanjutkan dengan resepsi kecil. Tapi meski kecil, ternyata tamu yang datang tidak sedikit. Ada rekan-rekan kerja Ella, para donatur yayasan tempat Ella aktif, bahkan beberapa orang penting yang aku hanya tahu dari berita. Aku, seorang tukang servis AC dari Magelang, berdiri berdampingan dengan mereka semua. Bukan karena aku siapa-siapa, tapi karena aku sekarang adalah suami Ella. Dan itu sudah cukup. Saat pesta hampir selesai, Mr. John, manajerku, datang menghampiri.
Ia tersenyum dan menjabat tanganku erat. "Faza, kamu buktikan sendiri siapa kamu," katanya. Aku hanya mengangguk. Tidak ada yang perlu dibuktikan dengan banyak kata. Satu hal yang tak pernah aku sangka, ternyata kisah kami tersebar luas. Awalnya, dari postingan sahabat Ella di media sosial, lalu menyebar. Banyak yang menganggap kisah kami inspiratif. Tapi buatku pribadi, ini bukan tentang menjadi inspirasi. Ini tentang berpegang pada kebenaran dan tidak menyerah saat dihina. Beberapa hari setelah pernikahan, kami pergi ke masjid untuk sholat berjamaah. Di sana, Ella menyampaikan syahadatnya di depan imam dan jamaah lain. Ia ucapkan dengan pelan tapi jelas. "Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah." Aku menunduk, menangis pelan. Bukan karena dia masuk Islam demi aku, tapi karena dia masuk Islam dengan sepenuh hati, setelah melewati banyak pertanyaan dan pencarian sendiri. Itu hadiah terbesar dalam hidupku. Setelah menikah, kami pindah ke rumah kecil di pinggiran kota London. Bukan rumah mewah peninggalan almarhum suaminya, tapi rumah sederhana yang kami pilih dan cicil bersama. Ella bilang, dia ingin membangun segalanya dari awal, bukan mewarisi. Kalau semua dari nol, kita akan lebih menghargainya, katanya. Aku setuju. Beberapa bulan kemudian, aku kembali ke Magelang. Membawa Ella, membawa kabar gembira. Kami disambut hangat oleh ibu, tetangga, dan anak-anak kecil yang dulu sering Ella ajak bermain. Di sana, di rumah kayu kecil itu, kami mengadakan tasyakuran sederhana. Baca doa, makan liwet bersama, dan bersyukur. Dan di malam hari, saat kami duduk di beranda rumah ibu, aku menatap langit Magelang yang gelap tapi damai. Aku pikir, aku harus menjadi orang hebat untuk mendapatkan wanita seperti Ella. Tapi ternyata, aku hanya perlu menjadi diriku sendiri. Jujur, tulus, tidak sombong, dan tidak pernah melupakan asal Allah menunjukkan bahwa bukan status yang mengangkat derajat seseorang, tapi hatinya, ketekunannya, dan keberaniannya menjaga prinsip. Ella mungkin berasal dari dunia yang jauh berbeda. Tapi kini, kami berjalan di jalan yang sama. Jalan yang sederhana, tapi penuh berkah. Dan jika ada yang bertanya padaku hari ini, apakah aku menyesal menikahi janda kaya dari Inggris? Jawabanku cuma satu, tidak. Sama sekali tidak. Karena aku tidak hanya menikahi wanita itu, tapi juga menyaksikan bagaimana hidayah Allah turun lewat jalan yang tidak disangka-sangka.